Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dewi Nurlela dari SMK Farmasi Gasari Pekanbaru, kelas 10 TLM, akan menceritakan biografi tokoh yaitu Tan Malaka. Oke, lanjut saja. Di sini saya akan menceritakan biografi Tan Malaka. Nah, Tan Malaka ini adalah tokoh besar yang gak main-main jasanya. Beliau ini bisa dikatakan sebagai orang yang pertama kali berjuang melawan anti kolonialisme di Hindia Belanda, bahkan sebelum Soekarno dan Hatta. Wow. Dan beliau orang yang pertama kali mencetuskan konsep tentang negara Indonesia dalam bukunya yang berjudul NAR The Republic Indonesia tahun 1925. Sebelum menceritakan perjuangannya, saya akan mengasih tahu nama lengkap beliau. Nama lengkap beliau yaitu Ibrahim Gelar Datuk Sutan Malaka, dan kita sering mengenalnya dengan Tan Malaka. Beliau ini lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1897. Seorang luar biasa yang diberikan julukan Bapak Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin. Nah, langsung saja saya akan menceritakan perjuangan awal beliau pada tahun 1908 dan sampai dengan 1919. Dulu waktu dia sekolah, Tan Malaka sangat suka dengan bahasa Belanda sampai gurunya menyuruh untuk menjadi guru bahasa Belanda. Oh iya, nama sekolah ini bernama Quick School. Setelah 5 tahun belajar pendidikan di Quick School, orang-orang di kampungnya sampai ke kakek-kakeknya pada ngumpulin uang untuk Tan Malaka bisa lanjut sekolah di negeri Belanda. Wow, keren banget. Setelah itu, ia mengalami implementasi perjuangan tahun 1919 sampai dengan 1922. Perjuangan dalam masa pengasingan tahun 1922 sampai 1942. Nah, dalam implementasi perjuangan tahun 1919 sampai dengan 1922, itu Tan Malaka ditangkap sama tentara Belanda karena telah memberontak atau mengacaukan mereka. Nah, di tahun 1922 sampai dengan 1942, ia diasingkan diasingkan gitu. Nah, di dalam pengasingan, Malaka malah join sama Partai Komunis Belanda. Dan lebih gawatnya lagi, beliau menjadi kandidat ketiga untuk duduk di parlemen Belanda di partai ini. Wis, keren pula ya. Nah, karena ceritanya terlalu panjang, jadi saya lanjut saja. Tadi kan saya menyebut buku yang berjudul NAR The Republik Indonesia. Nah, buku ini berisi analisis Malaka terhadap kancah politik dunia pada saat itu, dan juga gagasan awal bagaimana perjuangan Indonesia direalisasikan. Setelah puluhan tahun ngungsi, dipenjarain, dibuang dari satu negara ke negara lain, dan Tan Malaka akhirnya diam-diam balik ke Indonesia dengan perahu kecil secara rahasia menyeberang Selat Malaka. Dan setelah sampai di Jakarta, Tan Malaka menyamar sembari kerja jadi pegawai dinas kesehatan sosial. Kembali ke Indonesia dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1942 sampai dengan 1949. Walaupun Belanda udah diusir oleh Jepang, tapi Tan Malaka masih menyembunyikan jati dirinya sampai Bung Karno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Nah, setelah itu Jepang menyerah dari sekutu dan Indonesia memerdekakan diri. Barulah Malaka merasa aman dan munculin identitas aslinya ke muka umum. Wis, takut banget berarti dia ya. Jadi dia tuh takut kayak gitulah pokoknya. Singkat cerita, saat Tan Malaka berkeliling Pulau Jawa,
Dalam ujung tur keliling Pulau Jawa tersebut, Tan Malaka sempat bergabung dalam perjuangan rakyat Surabaya untuk secara langsung berjuang mengusir Belanda. Wis, keren juga. Setelah memenangkan peperangan di Surabaya pada bulan Desember tahun 1945, Tan Malaka kembali berjuang ke Purwokerto untuk menyusun strategi perlawanan total dan menjadi sebuah perkumpulan Persatuan Perjuangan atau disingkat sebagai PP. Ternyata dukungan dari PKP tuh banyak banget. Dukungan dari perkumpulan PP ini banyak banget. Bahkan dalam seminggu ratusan orang yang bergabung ke PP ini. Dan di sini dan ini nih Jenderal Sudirman malah mendukung perkumpulan ini padahal dia sedang sibuk dengan kemerdekaan Indonesia melawan sekutu di Jawa Tengah. Bayangkan dia mendukung perlawanan ini padahal dia lagi sibuk-sibuknya. Wow. Tan Malaka banyak banget membentuk gerakan masyarakat untuk menghimpun kekuatan massa yang menentang Renville dan merebut kembali keutuhan warga Indonesia dari mulai membentuk GRR, PARI, sampai Murba. Nah itu tuh sengaja kayak disingkat gitu. Kalian bisa kok carinya di artikel kayak di Google. Banyak sebenarnya di artikel-artikel gitu kayak tentang biografi. Nah, dalam situasi ini, Tan Malaka lagi-lagi dianggap sebagai pembuat onar. Kasian ya. Namun, kali ini bukan Belanda, melainkan pemerintah Indonesia sendiri. Kok bisa ya? Dalam kondisi Indonesia yang antara ada dan tiada seperti itu, kayak judul lagu. Dan Tan Malaka ngomong di radio di daerah Kediri. Himbauan inilah yang membakar semangat rakyat, tapi juga sekaligus menyebabkan Tan Malaka dianggap sebagai pemberontak. Padahal dia sudah berjuang. Kenapa dia dibilang pemberontak? Aneh juga sih. Sejak saat itu, Tan Malaka diburu oleh tentara negara yang ia bela mati-matian selama 30 tahun terakhir. Sampai akhirnya terbunuh oleh tentara nasional di Kediri, Jawa Timur pada tanggal berapa kau? 19 Februari 1949. Dan jenazahnya itu nggak diketahui sampai sekarang. Ya banyak yang bilang ada yang dikuburkan secara rahasia, ada juga yang saya baca sih ada juga katanya dibuang ke kali apa namanya ya? Brantas. Kali Brantas kalau nggak salah. Perjuangannya ini sebenarnya besar banget buat Indonesia. Dia rela-rela mati-matian, tapi malah dibunuh sama tentara negara sendiri. Nah, mungkin cukup sampai sini saja. Saya menceritakan tentang Tan Malaka. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Dan jika ada yang salah, saya mohon maaf. Karena saya juga manusia. Kan manusia banyak salahnya ya kan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.